Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-86. Soal pertama. Kota tempat Anda tinggal sering disebut-sebut sebagai kota yang paling religius dan hampir 90% warganya menganut kepercayaan yang sama. Hal ini menyebabkan kota Anda memiliki adat dan kebiasaan yang seragam. Di suatu hari, Anda mendengar kabar bahwa ada sekumpulan orang yang mengajukan izin untuk pembangunan tempat ibadah dari kepercayaan lain beserta beberapa kegiatan-kegiatan spiritual mereka. Yang Anda lakukan pada situasi ini adalah A. Menyatakan keberatan karena Anda khawatir rencana pembangunan ini akan merusak keharmonisan yang sudah terjalin di kota Anda. B. Mendukung rencana tersebut karena Anda yakin bahwa setiap orang memiliki hak beribadah dimanapun mereka berada. C. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kota ini bukanlah daerah dengan otoritas khusus untuk kepercayaan mayoritas, sehingga berkembangnya kepercayaan lain di kota ini tidak seharusnya menjadi masalah. D. Mengadakan diskusi dengan masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ini. E. Menjelaskan kepada masyarakat akibat yang mungkin terjadi jika rencana pembangunan ini disetujui pemerintah setempat. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1, jawabannya adalah pilihan C. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kota ini bukanlah daerah dengan otoritas khusus untuk kepercayaan mayoritas, sehingga berkembangnya kepercayaan lain di kota ini tidak seharusnya menjadi masalah. Soal nomor 2. Di kampus Anda mengenal seorang dosen yang merupakan lulusan S2 dan S3 luar negeri. Karena kepandaiannya semasa kuliah, beliau mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah untuk melanjutkan studinya di luar negeri, sehingga beliau pernah tinggal di beberapa negara maju bertahun-tahun lamanya. Beliau sangat menghargai pengalamannya ini sehingga seringkali mendorong mahasiswanya agar melanjutkan studi bahkan menetap di luar negeri. Beliau menilai bahwa kehidupan di luar negeri memberi kesempatan yang jauh lebih besar terutama bagi para akademisi dan pembelajar. Beliau juga bercerita tentang banyaknya lulusan luar negeri yang pengalamannya sia-sia ketika kembali ke tanah air. Tanggapan Anda terhadap hal ini adalah A. Sudah seharusnya para pembelajar mengembangkan potensi mereka di luar negeri karena fasilitas di negara maju lebih mendukung. B. Mereka boleh menetap dan melanjutkan karir di luar negeri asalkan tidak menggunakan uang rakyat sebagai beasiswa yang mereka ikuti. C. Ada bagusnya mahasiswa melanjutkan studi di luar negeri namun mereka juga harus kembali untuk membantu bangsa sendiri. D. Tidak seharusnya dosen tersebut menyuruh para mahasiswa untuk melanjutkan karir di luar negeri mengingat beliau juga pergi ke luar negeri menggunakan uang rakyat. E. Seharusnya pemerintah menggelontarkan dana pendidikan untuk memperbaiki kualitas perguruan tinggi dalam negeri, bukan membiayai beasiswa ke luar negeri. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2, jawabannya adalah pilihan C. Ada bagusnya mahasiswa melanjutkan studi di luar negeri, namun mereka juga harus kembali untuk membantu bangsa sendiri. Soal nomor 3. Minggu lalu kantor Anda mendapat tawaran proyek besar dari klien penting dan saat ini para atasan sedang berusaha membentuk tim yang akan memegang proyek ini. Sebagai ketua tim terpilih, Anda bertanggung jawab untuk menentukan komposisi anggota dalam tim tersebut. Dalam memilih anggota tim yang akan Anda lakukan adalah A. Menyerahkan pemilihan anggota tim kepada para manajer karena Anda yakin mereka yang paling paham mengenai tujuan dari pengerjaan proyek ini. B. Menghubungi manajer dan menanyakan rekomendasi staf yang potensial untuk tergabung dalam proyek ini. C. Menanyakan posisi anggota pada beberapa rekan kerja yang Anda kenal dekat karena menurut Anda hubungan yang baik mendorong kinerja yang baik juga. D. Meninjau evaluasi kompetensi dan performansi kinerja para pegawai yang Anda rasa cocok untuk menjadi bagian dari tim. E. Mengkaji bidang keahlian yang diperlukan dalam tim dan kemudian menentukan staf yang memiliki kompetensi yang bagus di bidang tersebut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan E. Mengkaji bidang keahlian yang diperlukan dalam tim dan kemudian menentukan staf yang memiliki kompetensi yang bagus di bidang tersebut. Soal nomor 4.
Dalam rapat evaluasi kinerja divisi baru-baru ini, divisi Anda dihadapkan dengan permasalahan menurunnya angka penjualan produk secara drastis akibat gagalnya strategi marketing baru yang diterapkan. Masalahnya, Anda adalah orang yang mengusulkan penerapan strategi tersebut, dan kini semua orang secara tidak langsung menyalahkan Anda. Respon yang Anda berikan pada situasi ini adalah: A. Menjelaskan bahwa penurunan penjualan ini mungkin disebabkan oleh kinerja staf sales di lapangan, bukan semata-mata karena ide yang Anda berikan. B. Memberikan argumen bahwa ide Anda seharusnya berjalan dengan sempurna jika saja semua staf bekerja lebih baik. C. Meminta maaf dan mengakui bahwa strategi tersebut memang memiliki resiko yang tinggi. D. Menekankan kepada seluruh anggota divisi bahwa hal ini adalah kegagalan bersama, bukan satu pihak saja. E. Memberikan evaluasi atas penerapan strategi yang telah dilakukan dan solusi lain untuk kembali menaikkan angka penjualan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan E, memberikan evaluasi atas penerapan strategi yang telah dilakukan dan solusi lain untuk kembali menaikkan angka penjualan. Soal nomor 5, menurut pandangan Anda, kemampuan untuk mengeksekusi tugas adalah: A. Sebuah kesempatan untuk mengatasi tantangan dalam pekerjaan. B. Menilai diri sendiri lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan perkembangan karir. C. Memberikan usaha terbaik dalam menjalankan tugas pekerjaan. D. Merupakan kebanggaan dalam perjalanan hidup. E. Merupakan tanggung jawab dalam pekerjaan untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan E, merupakan tanggung jawab dalam pekerjaan untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik. Soal nomor 6, ketika seorang rekan kerja Anda mengadukan Anda kepada atasan dengan pernyataan bahwa hasil pekerjaan Anda tidak memenuhi harapan meskipun Anda telah melakukannya sebaik mungkin dan mengikuti instruksi, Anda akan: A. Melakukan evaluasi diri terhadap pekerjaan Anda dan sepenuhnya mengandalkan atasan untuk menilainya. B. Bertanya kepada rekan Anda yang mengadukan tentang hal apa yang dianggap kurang dari hasil pekerjaan Anda. C. Mengadukan kembali kepada atasan bahwa rekan Anda sering mencari kesalahan orang lain. D. Meminta rekan kerja lain untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil pekerjaan Anda. E. Tetap tenang dan yakin karena Anda merasa telah bekerja dengan maksimal. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan E. Tetap tenang dan yakin karena Anda merasa telah bekerja dengan maksimal. Soal nomor 7. Dalam beberapa minggu ke belakang, Anda sangat sering berpapasan dengan seorang pegawai dari perusahaan lain di restoran dekat kantor. Awalnya, Anda tidak begitu peduli, namun beberapa kali dia terlihat hendak menyapa walaupun ragu, mungkin karena Anda selalu terlihat terburu-buru untuk kembali ke kantor setelah jam makan siang. Yang akan Anda lakukan jika kembali berpapasan dengan pegawai tersebut adalah: A. Menyapanya dan mengajaknya berkenalan jika Anda sedang memiliki waktu luang dan tidak harus segera kembali ke kantor. B. Berpura-pura tidak melihatnya karena Anda tidak memiliki waktu untuk berkenalan dengannya dan harus segera kembali ke kantor. C. Mengajaknya berbicara dan menanyakan kenapa dia selalu makan di restoran langganan Anda. D. Menyapanya terlebih dahulu karena selama ini dia selalu terlihat ragu untuk menyapa Anda. E. Memilih restoran lain untuk makan siang agar tidak berpapasan dengan pegawai tersebut karena Anda merasa tidak nyaman. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan D. Menyapanya terlebih dahulu karena selama ini dia selalu terlihat ragu untuk menyapa Anda. Soal nomor 8. Sebagai staf HRD di perusahaan, Anda dihadapkan dengan permasalahan karyawan yang merasa tidak betah bekerja di kantor. Karyawan tersebut merupakan staf divisi administrasi yang mengeluhkan hubungan tidak sehat yang ia miliki dengan beberapa rekan kerja di divisi yang sama. Ia menceritakan rencananya untuk mengajukan resign dalam waktu dekat jika tidak ada perubahan dalam hubungannya dengan rekan kerja di divisi administrasi. Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa ia memiliki hubungan baik dengan para pegawai di divisi teknisi, dan ia tidak akan mengajukan surat resign jika dipindahkan ke divisi tersebut.
Menyikapi situasi ini, tindakan yang Anda ambil adalah A. Menerima surat resign yang diajukan staf tersebut walaupun dia memiliki kompetensi yang baik. B. Menawarkan kenaikan gaji kepada staf tersebut agar dia lebih fokus pada performansi dibanding hubungannya dengan rekan kerja. C. Mengadakan pertemuan bersama dengan manajer dari divisi administrasi dan teknisi untuk membicarakan kemungkinan rotasi dan bersama-sama menemukan solusi atas situasi ini. D. Melakukan rotasi dan menghubungi manajer divisi teknisi untuk menerima kepindahan staf tersebut. E. Menyampaikan permasalahan tersebut pada manajer divisi administrasi dan memintanya untuk mendiskusikan masalah tersebut di internal divisi. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan C. Mengadakan pertemuan bersama dengan manajer dari divisi administrasi dan teknisi untuk membicarakan kemungkinan rotasi dan bersama-sama menemukan solusi atas situasi ini. Soal nomor 9. Saat Anda dalam perjalanan menuju kantin untuk makan siang, Anda bertemu dengan seorang rekan kerja yang sudah lama tidak terlihat karena dinas keluar kota. Tindakan yang akan Anda ambil adalah A. Mengucapkan salam dan mengundangnya untuk makan siang bersama. B. Menyapa teman Anda dengan ramah. C. Menunggu untuk disapa terlebih dahulu sebelum bertindak. D. Berpura-pura tidak melihatnya karena tidak ingin menghadapi kemungkinan harus mentraktir makan siang. E. Menanyakan apakah dia membawa oleh-oleh dari luar kota. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan A. Mengucapkan salam dan mengundangnya untuk makan siang bersama. Soal nomor 10. Sebagai seorang dosen yang bertanggung jawab dalam mendidik mahasiswa di perguruan tinggi, Anda memiliki harapan dan standar yang tinggi terhadap perkembangan akademik dan karakter mahasiswa. Dalam konteks ini, berikut adalah beberapa aspek yang Anda cari pada mahasiswa, yaitu A. Memiliki etika dan budi pekerti yang luhur, menunjukkan profesionalisme dalam setiap aspek kehidupan mereka, dan memiliki komitmen terhadap integritas akademik yang kuat. B. Menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik mereka sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan, termasuk mengikuti pedoman penilaian yang berlaku. C. Berusaha keras untuk mencapai kelulusan dengan usaha dan prestasi yang tinggi dengan fokus pada pencapaian akademik yang baik sebagai bentuk wujud komitmen mereka terhadap proses pendidikan serta menghormati nama baik universitas dan tim pengajar. D. Mampu mengembangkan diri dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi harapan Anda sebagai dosen dengan kemampuan untuk mengasimilasi dan mengaplikasikan pengetahuan yang diberikan dalam konteks akademik dan kehidupan nyata. E. Menghadiri kuliah secara teratur, tetapi lebih dari itu, aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, bertanya pertanyaan kritis, berkontribusi dalam diskusi kelas, dan mengejar pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan A. Memiliki etika dan budi pekerti yang luhur, menunjukkan profesionalisme dalam setiap aspek kehidupan mereka, dan memiliki komitmen terhadap integritas akademik yang kuat. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.